melanglang menari membawa lembar tinta emas, menepis kerikil demi kemakalam ilahi, menuju e-economics tahun 2021. Terimalah pesan suci dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, memperkenalkan diri kami. Nama saya Muhammad Haidar Hafiz. Nama saya Muhammad Ainur Rosikin. Dan nama saya Irfan Kurniawan. Kami dari tim Universitas Brawijaya. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, sebelum kami memaparkan terlebih jauh tentang ide kami, alangkah baiknya kami memaparkan terlebih dahulu apa sih yang melatar belakangi dari munculnya ide kami. Adapun yang melatar belakangi dari munculnya ide kami, yang pertama adalah kasus pandemi COVID-19 di Indonesia. Kita tahu bahwasanya kasus pandemi COVID-19 di Indonesia hingga saat ini terus berkembang. Kita tahu bahwasanya pada data akhir tahun 2020 saja sudah sebanyak 743.198 orang telah terpapar COVID-19 dan sudah sebanyak 22.138 orang telah meninggal dunia akibat COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 juga menyebabkan perekonomian Indonesia telah menurun. Kita tahu bahwasanya yang pertama adalah minusnya perekonomian Indonesia. Minusnya perekonomian Indonesia pada tahun 2020 atau pada kuartal keempat itu sebesar minus 3,49%, yang mana hal itu tentunya menyebabkan Indonesia masuk ke dalam jurang resesi. Dan yang kedua adalah sudah sebanyak 30 juta dari 63 juta UMKM telah gulung tikar. Dan yang ketiga adalah sudah sebanyak 20,06 juta jiwa kemiskinan di pedesaan itu meningkat. Kita tahu bahwasanya kemiskinan di pedesaan pada data sebelumnya itu sebesar 14,96 juta jiwa. Dan yang terakhir adalah bertambahnya pengangguran, yaitu sebesar 9,77 juta jiwa, yang mana hal itu diakibatkan karena banyaknya perusahaan yang telah mem-PHK karyawan-karyawannya. Baik, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan permasalahan tersebut, adapun potensi yang dapat dimaksimalkan kurang lebih ada dua. Yang pertama adalah program digitalisasi desa, dan yang kedua adalah pengimplementasian Diswaf untuk UMKM. Yang pertama, untuk program digitalisasi desa ini merupakan program utama dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, dan kita juga bisa melihat ya di sini ada data mengenai penetrasi pengguna internet dari Asosiasi Pengguna Internet Indonesia, yaitu sebesar 196,7 juta jiwa atau meningkat 8,9%. Masyarakat Indonesia telah menggunakan internet, di mana dengan adanya penambahan atau peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan literasi mengenai digitalisasi di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pengimplementasian zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk UMKM. Nah, harapannya dengan adanya pengimplementasian ZISOF ini dapat memberdayakan UMKM dan membantu UMKM di tengah masa pandemi COVID-19. Nah, namun masalahnya dana yang berhasil dihimpun oleh Basnas hanya mencapai 8,1 triliun, sedangkan target dari Basnas sendiri adalah 251 triliun rupiah, sehingga masih ada gap atau selisih yang cukup besar dari dana yang berhasil dihimpun dengan target dari Basnas itu sendiri. Baik, Dewan Juri yang terhormat, dengan banyaknya permasalahan dan solusi dari beberapa potensi yang ada, penulis merancang sebuah ide yang bernama Halodesk, inovasi platform berbasis web dan mobile dalam mengembangkan potensi ekonomi UMKM desa guna mendukung SDGs 2030 berdasarkan filantropi ekonomi Islam. Nah, Dewan Juri yang kami hormati, dalam pengembangannya, platform aplikasi ini memiliki beberapa fitur tersendiri, yaitu ada zakat desa, yang kedua ada wakaf desa, yang ketiga ada edukasi UMKM, yang keempat ada invest desa, yang kelima ada pasar desa, dan yang terakhir ada cek desa. Setiap fitur memiliki beberapa produk tersendiri dalam menunjang perekonomian desa yang dapat membantu perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ada pun fitur pertama yaitu zakat desa. Fitur zakat desa ini memiliki beberapa produk tersendiri, yaitu zakat wajib desa dan zakat mal desa yang terbagi lagi menjadi zakat emas, perak,
ternak, pertanian maupun perniagaan desa yang harapannya dana zakat yang telah dikumpulkan bisa dijadikan bahan bantuan kepada UMKM yang membutuhkan di masa pandemi ini. Selain itu ada fitur wakaf desa yang memiliki beberapa produk, yaitu wakaf tunai, wakaf pembangunan sekolah desa, dan yang terakhir ada wakaf pembangunan infrastruktur desa yang berfungsi agar pembangunan desa bisa semakin maju dan bisa berimpact pada permasalahan-permasalahan UMKM yang terdapat di desa-desa tersebut. Selain itu ada fitur edukasi UMKM yang memiliki beberapa produk, yaitu video for UMKM, kuis, dan juga bacaan for UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan potensi literasi UMKM di masa pandemi ini yang bisa meningkatkan perekonomian UMKM di desa-desa yang ada di Indonesia. Selain itu, ada fitur tambahan lagi, yaitu Invest Desa yang memiliki beberapa produk, yaitu Invest in UMKM Desa, Donation for UMKM Desa, dan juga Debt for UMKM Desa. Untuk Invest in UMKM Desa ini memiliki sebuah pengertian agar para UMKM desa bisa mendapatkan bantuan investasi dari para investor-investor baru yang terdapat di Indonesia. Selain itu ada Donation for UMKM yang memiliki beberapa tujuan agar para UMKM bisa mendapatkan donasi-donasi yang baik dan benar melalui donatur-donatur yang ada di Indonesia dalam mengembangkan UMKM-nya di masa pandemi ini. Selain itu ada Debt for UMKM yang memiliki beberapa fungsi, yaitu agar para UMKM desa bisa mendapatkan bantuan keuangan berupa kredit yang berbasis syariah dari lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam memajukan perekonomian UMKM di desanya tersebut. Selain itu ada fitur pasar desa yang memiliki beberapa produk, yaitu sembako, peternakan, pertanian, dan perkebunan, dan juga properti. Nah, untuk sembako ini nantinya masyarakat desa juga bisa menjual hasil sembako seperti beras maupun tepung terigu dan lain sebagainya melalui secara online. Selain itu ada peternakan yang bertujuan agar masyarakat desa bisa menjual hasil peternakannya seperti sapi, kambing maupun kerbau melalui aplikasi Halodes ini. Selain itu ada fitur pertanian yang bertujuan agar para masyarakat desa juga bisa menjual benih-benih pertanian seperti benih padi maupun benih jagung melalui aplikasi Halodes ini. Selain itu ada fitur perkebunan yang bertujuan agar para masyarakat desa juga bisa menjual benih perkebunan maupun hasil perkebunannya itu seperti apel, pisang maupun kelapa dan lain sebagainya melalui aplikasi ini. Selain itu ada fitur properti yang bertujuan agar para masyarakat desa juga bisa menjual propertinya layaknya tanah, rumah maupun lain sebagainya melalui aplikasi ini. Selain itu ada fitur cek desa yang memiliki beberapa produk, yaitu cek bansos, cek bantuan UMKM desa, dan juga yang terakhir ada verifikator bansos yang bertujuan agar para masyarakat desa mengetahui bahwasannya apakah dana bantuan sosial yang telah diberikan pemerintah telah sampai di desanya atau belum sampai di desanya. Baik, Dewan Jaya terhormat, adapun hasil dari manfaat penelitian kami yang pertama adalah meningkatkan perekonomian nasional. Dengan adanya pengimplementasian Halodes ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional, khususnya menggerakkan roda perekonomian desa. Yang kedua adalah turut mensukseskan program digitalisasi desa sesuai dengan program utama dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Dan yang ketiga adalah ikut serta mendorong ekonomi syariah dan membantu pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19. Sudah seharusnya Indonesia sebagai populasi muslim terbesar di dunia dapat mengimplementasikan ekonomi syariah dan dapat membantu UMKM di masa pandemi COVID-19. Nah, Dewan Juri yang kami hormati, selain platform aplikasi ini juga bisa mendukung program pemulihan ekonomi nasional, mendukung program digitalisasi desa untuk pemberdayaan UMKM desa, selain itu juga bisa mendukung program pengimplementasian ekonomi syariah di masa pandemi ini. Nantinya platform aplikasi ini juga bisa mendukung program SDGs tahun 2030, khususnya program pertamanya yaitu menghapus kemiskinan, dan program kedelapannya yaitu menumbuhkan pekerjaan layak dan menumbuhkan perekonomian Indonesia di masa sekarang melalui beberapa fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Halodes ini. Jalan-jalan ke kota Jambi, melihat ikan hiu memakan stroberi. Terima kasih Dewan Juri yang kami hormati. Perkenankan, kami dari tim Universitas Brawijaya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Des. Make Village Economy great again.